Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, limpahan rahmat yang senantiasa Allah berikan, Allah curahkan kepada kita. Mudah-mudahan setiap kenikmatan, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, rahmat yang Allah senantiasa curahkan kepada kita, nikmat-nikmatnya begitu banyak sehingga kita pun tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Mudah-mudahan kenikmatan tersebut dapat selalu kita syukuri, dapat selalu kita pergunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dalam kebaikan, dalam ketaatan untuk meningkatkan takwa kita kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghalang-penghalang dari keberkahan ilmu. Apa saja yang menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu. Kita tahu bahwasanya ilmu itu merupakan sebuah keberkahan. Apa itu makna berkah? Makna berkah adalah ziyadatul khair wa kathratuha, banyaknya dan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan pada ilmu itu memiliki banyak sekali kebaikan. Maka jangan sampai seseorang dia terhalang dari kebaikan-kebaikan ilmu, terhalang dari keutamaan ilmu atau keberkahan ilmu. Karena ilmu itu merupakan cahaya. Para ulama mengatakan bahwasanya ilmu itu cahaya. Cahaya bagi siapa? Bagi kita semua. Untuk menerangi kehidupan kita, untuk menerangi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Makanya Imam Malik rahimahullah, ketika beliau melihat begitu cerdasnya seorang Imam Syafi'i rahimahumullah, maka beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, inni arallaha, sesungguhnya aku melihat Allah subhanahu wa ta'ala, qad alqa fi qalbika nuran. Wahai Imam Syafi'i, kata Imam Malik, aku melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menancapkan pada hatimu nuran, sebuah cahaya. Maksud cahaya di sini adalah kecerdasan seorang Imam Syafi'i. Bagaimana beliau luar biasa dalam kecerdasan beliau, ilmu beliau luar biasa. Maka beliau mengatakan, fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'siyah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menancapkan cahaya ilmu pada hatimu wahai Imam Syafi'i, maka jangan engkau padamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu, kata para ulama, itu merupakan cahaya bagi kita semua untuk menerangi kehidupan kita. Dengan ilmu kita tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Dengan ilmu kita tahu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Dengan ilmu kita tahu apa saja perkara-perkara yang diperbolehkan dalam agama, apa saja yang dibenci dalam agama. Ini semuanya ilmu. Maka hukum menuntut ilmu adalah fardhu, wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan agama. Karena sekali lagi ilmu itu adalah cahaya, ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan kita semua. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Imam Malik, Imam Ahmad
rahimahullah, beliau mengatakan an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu jauh lebih ia butuhkan daripada makan dan minum. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih ia butuhkan daripada makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain. Karena seseorang dia butuh makan dan minum paling dalam sehari itu ya kita makan sekali, 2 kali, 3 kali. Ya kalau misalkan ada undangan misalkan 5 kali. Kemudian beliau mengatakan wahajatuhu, dan hajatnya atau hajatnya seorang hamba, seorang manusia lebih butuh terhadap ilmu itu bi'adadi anfasihi. Kebutuhan seseorang hamba terhadap ilmu bi'adadi anfasihi, seperti sebanyak kita menarik nafas ini. Artinya kita lebih butuh terhadap ilmu. Bukan berarti kita kada butuh makan dan minum, kita butuh juga. Namun kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh daripada itu. Kita butuh dengan ilmu, karena ilmu itu sebagaimana disebutkan Imam Malik adalah merupakan cahaya. Maka jangan sampai kita terhalangi dari keberkahan menuntut ilmu, keberkahan ilmu, keutamaan ilmu. Kita tahu banyak sekali keberkahan keutamaan ilmu. Di antaranya kata para ulama adalah rif'atud darajah. Di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah menaikkan derajat seseorang. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita duduk di majelis ilmu, kita semua memiliki kesempatan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu darajat, bertingkat-tingkat. Adapun neraka itu darokat, berjurang-jurang. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, neraka itu berjurang-jurang. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sebutkan dalam riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya surga itu memiliki 100 tingkatan. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah, yang telah Allah siapkan bagi mereka para mujahidin, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan ma bainad darajatain kama bainas samai wal ardh, di mana jarak antara tingkatan surga tersebut, tingkatan yang satu dengan tingkatan yang di atasnya itu seperti jarak langit dan bumi. Ini 100 tingkatan. Antara satu dengan yang di atas itu seperti langit dan bumi, luar biasa. Lalu Nabi mengatakan, fa idza sa'altumullah, maka apabila kalian minta surga kepada Allah, jangan nanggung-nanggung. Apa ujar Nabi? Fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannati wa'lal jannah. Karena surga firdaus, surga yang tengah dan paling tinggi. Fauqahu, di atasnya, atapnya dari surga firdaus, arasnya Allah Subhanahu wa taala. Minhu tafajjaru anharul jannah. Dari situlah terpancarnya sungai-sungai surga. Jadi kalau kita minta surga jangan nanggung-nanggung. Mintanya apa? Surga firdaus. Dan surga di sini bertingkat-tingkat. Dan kita semua ketika menuntut ilmu, kita semua memiliki kesempatan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Maka kita perlu perkara sebab yang menaikkan derajat kita. Dan diantaranya adalah dengan menuntut ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat hamba-hamba beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu, Pak. Jadi kita ini menuntut ilmu, Allah yang berikan kepada kita ilmu. Kapan kita diberikan ilmu? Apakah dengan rebahan kita bisa dapat ilmu? Mungkin saja pas rebahan kita dengar kajian, misalkan rekaman, mungkin bisa saja. Apakah dengan memegang HP kita bisa mendapatkan ilmu? Mungkin saja, bisa juga.
ketika apa yang kita dengar, kita lihat, kita baca adalah ilmu. Namun yang jelas ketika kita di majelis ilmu itu pasti kita mendapatkan ilmu. Di majelis ilmu pasti kita mendapatkan ilmu. Makanya di antara keutamaan seseorang dia duduk di majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah. Dia membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum wa yatadarasuna bainahum, saling belajar di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Allah turunkan kepada kita ketenangan. Tenang ini mahal, Pak. Tenang ini mahal sekali. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina tidak mendapatkan ketenangan sama sekali. Kita dengan duduk di majelis ilmu, Allah beri kita ketenangan. Allah beri kita rasa tenang, rasa aman dengan menuntut ilmu, dengan duduk di majelis ilmu. Allah berikan kepada kita ketenangan, ketentraman ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, ketika kita mendengar, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu, duduk di salah satu majelis ilmu, Allah akan selimuti dia dengan rahmat. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedang diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Dan kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah ini mahal. Rahmat Allah ini mahal. Maka salah satu cara kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Dengan bermajlis ilmu, Allah akan selimuti kita dengan kasih sayangnya. Allah selimuti kita dengan kasih sayangnya. Kita 15 menit, 30 menit, 1 jam kita menuntut ilmu, Allah kasih kita rahmat. Allah kasih kita kasih sayangnya. Illa nazala alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan malaikat sedang membentangkan sayap-sayapnya untuk kita semua di sini. Apa maksud di sini? Kata para ulama, ketika malaikat itu membentangkan sayapnya, maka para ulama mengatakan di antaranya, para ulama mengatakan wal yakunu syuhada alaihim baina yadayillahi azza wajal. Ketika malaikat membentangkan sayapnya untuk kita, maka mereka siap menjadi saksi kita, Pak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sedang menuntut ilmu. Malaikat menjadi saksi kita. Malaikat menjadi saksi kita. Bukan main ini. Ini makhluk yang luar biasa, makhluk yang terpuji, makhluk yang mulia yang menjadi saksi kita, Pak. Saksi kita di hadapan Allah. Ya Allah, fulan si fulan, jam sekian, ini sekian, sedang menuntut ilmu. Sedang menuntut ilmu, sedang bermajelis ilmu. Ini di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemudian Nabi mengatakan di antara keutamaan menuntut ilmu, dalam hadis yang sama, dalam hadis tersebut Nabi mengatakan wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Maka Allah akan menyebut nama-nama kita fi man, pada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk-makhluk di sisi Allah? Para malaikat. Jadi Allah menyebutkan nama-nama kita di sisi para malaikat. Jadi yang mengenalkan kita di sisi Allah, yang mengenalkan kita di antara para malaikat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi kita ini ibarat bahasa anak muda sekarang viral. Viral di antara malaikat. Kita ini di dunia kada viral kada masalah, Pak. Di dunia ini kita kada viral kada masalah. Jadi kalau kita di langit viral, nah itu Masya Allah. Allah yang viralkan kita. Nama-nama kita disebut. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para malaikat. Jadi kada masalah kita di dunia ini kada tenar, kada terkenal, kada viral, kada masalah. Bahkan terkadang dalam kondisi tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hamba yang tersembunyi, Pak. Hamba-hamba yang kada terkenal, tidak tenar, tapi dia memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, abd,
At-taqiyah, hamba yang bertakwa. Al-ghaniyah, senantiasa merasa cukup. Hatinya merasa cukup. Khafiyah, dan dia tersembunyi. Artinya kada dikenal oleh Allah. Kada terkenal oleh orang lain. Tidak terkenal dan tidak berusaha untuk mengenalkan dirinya di hadapan manusia. Tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita untuk menuju takwa adalah dengan menuntut ilmu. Nah, ini di antara keutamaan menuntut ilmu. Maka jangan sampai kita terhalang dari keutamaan tersebut. Di antara keutamaan yang lainnya adalah ini salah satu jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah menangis. Sebut dalam satu riwayat, ruwiya anna rajulan qadima min asy-Syam ila Umar radhiyallahu anhu. Sebutkan bahwasanya ada seseorang dari Syam, negeri Syam, Palestina, Suria, Urdun, Lubnan, Syam, negeri Syam, ingin datang kepada Umar radhiyallahu anhu di Madinah. Untuk apa? Maka Umar bertanya ketika ada seseorang dari Syam, jauh-jauh dari negeri Syam, hanya untuk menemui Umar. Maka Umar mengatakan, ma aqdamak, apa yang membuatmu dari Syam ke sini? Apa yang membuatmu dari Syam ke sini? Maka laki-laki tersebut dari Syam tersebut, beliau mengatakan, qadimtu lita'allamat tasyahhuda. Aku datang ke sini menemuimu wahai Umar untuk apa? Untuk belajar tasyahud. Belajar apa? Sembahyang. Belajar salat dari Syam. Untuk menemui Umar hanya untuk belajar. Fabaka Umar, maka Umar menangis. Jauh-jauh, ibarat kata ini kita jauh-jauh pada rumah kita melangkahkan kita ke sini. Untuk apa? Untuk belajar. Untuk sama-sama ta'allum, belajar. Maka Umar menangis. Lalu Umar mendoakan dia. Umar mengatakan, wallahi inni la arju minallahi alla yu'adzibaka abadan. Demi Allah, aku berharap besar kepada Allah Subhanahu wa taala, usahamu datang dari Syam ke sini untuk menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabmu selamanya. Selamanya. Kalau kada diazab, tempatnya di mana, Pak? Surga. Maka jangan sampai kita terhalang dari keutamaan menuntut ilmu, keberkahan dari menuntut ilmu. Di antara perkara yang dapat menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu adalah yang pertama, dia menuntut ilmu kada ikhlas. Menuntut ilmu tidak ikhlas. Menuntut ilmu ini adalah ibadah. Sama kayak kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, kita puasa, kita umroh, kita haji, itu ibadah. Sama, menuntut ilmu ini ibadah. Dan kaidahnya adalah ibadah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Harus khalis lillah. Hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu harus ikhlas. Murni. Saya belajar ini ikhlas. Murni. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni. Saya belajar ini ingin meraih surga tertinggi. Murni. Saya belajar ini untuk mengangkat kejahilan saya. Murni. Saya menuntut ilmu ini agar tidak diazab di akhirat. Murni. Hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk perkara akhirat. Jadi kita belajar di sini niatkan semuanya karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya belajar untuk bisa beramal saleh kepada Allah. Karena memang kita belajar ini untuk bisa beramal. Karena kita belajar ini untuk bisa beramal. Makanya para ulama mengatakan, inti dari kita belajar itu adalah agar kita bisa beramal. Agar kita bisa beramal. Makanya para salafus terdahulu, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Utsman bin Affan, ketika mereka belajar oleh Muhammad SAW, mereka belajar pelan-pelan. 10 ayat berhenti, lalu diamalkan. 10 ayat belajar, lalu diamalkan. Pelan-pelan juga. Ya sama kayak kita di sini, kita pelan-pelan belajar ayat-ayat Allah. Hadis dari Muhammad SAW, 1 hadis, 2 hadis kita pelajari pelan-pelan agar kita bisa beramal.
Nah, amal ini untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menuntut ilmu itu haruslah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang rajin menuntut ilmu. Hanya dipandang hanya untuk riya, hanya untuk sum'ah, ingin nama-nama kita disebut, diperbincangkan oleh orang-orang. Jadi kita belajar di sini untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa beramal saleh, mengangkat kejahilan kita, agar kita bisa masuk surga. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang dia belajar itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah. Sebutkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat dari Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, man talabal ilma, barang siapa yang belajar ilmu, liyumari bihi sufaha, hanya untuk bisa sekedar mendebat orang-orang yang standar ilmunya di bawah dia. Sufaha di sini bahasanya adalah orang bodoh. Jadi hanya sekedar untuk bisa mendebat orang pada pintar. Jadi dia merasa dirinya pintar hanya untuk bisa mendebat orang lain. Dia belajar ilmu hanya sekedar untuk bisa mendebat orang lain. Au liyubahi bihil ulama, atau dia belajar ilmu hanya untuk dibangga-banggakan sebagai seorang ahli ilmu. Hanya untuk dipuji, oh ini rajin menuntut ilmu, oh ini seorang alim. Menuntut ilmunya hanya sekedar untuk dipuji, dipandang sebagai seorang yang ahli ilmu. Au liyasrifa wujuhan nas ilaihi, atau dia menuntut ilmu agar orang-orang itu tertuju pada dirinya, menjadi fans clubnya dia. Nah, jadi dia belajar hanya untuk bisa mendebat, hanya untuk dipandang oleh orang lain, agar manusia tertuju padanya. Agar manusia tertuju padanya. Maka Nabi mengatakan, fahuwa finnar. Maka tempatnya dia adalah di neraka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, bahkan Nabi mengatakan riwayat yang lain disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dia menuntut ilmu itu hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu, namun dia tidak belajar, illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, dia tidak belajar kecuali hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Jadi niat dia belajar itu hanya untuk mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Pandangan manusia, agar manusia tertuju padanya. Orang-orang memperbincangkan dia, membicarakan dia. Hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Dia belajar hanya untuk itu. Untuk secuil dari kenikmatan dunia yang akan fana, akan hilang. Pujian manusia itu paling sehari, 2 hari selesai, hilang. Ada ingat lagi, kalau kita berbuat salah, salahnya yang akan diingat. Salahnya akan diingat. Pujian manusia sebentar saja. Kalau kita mati selesai sudah. Tertawa ini sudah. Tertawa sudah. Selesai sudah pujiannya. Hilang. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang dia belajar hanya untuk kenikmatan, hanya untuk secuil dari kenikmatan dunia, maka Nabi mengatakan, lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Mencium saja kada, apalagi masuk surga. Makanya disebutkan dalam banyak riwayat, bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang lain, riwayat dari Imam Ahmad, Syekh Al-Albani rahimahullah
Bau sorga tercium dari 70 tahun jarak perjalanan. Wah, berapa kali pengen bolak-balik ke sungai itu? 70 tahun. 70 tahun. Kita parfum yang kita punya ini ya paling jarak 5 meter udah hilang harumnya. Tahannya paling sehari, 2 hari. 3 hari, seminggu. Ada yang seminggu lah. Harap benar tuh ada anaknya juga. Misalkan. Ini lam yajid arafal jannah. Seseorang dia belajar hanya untuk secuil kenikmatan dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Yang bau surga tersebut tercium dari jarak 40 tahun, 70 tahun, riwayat yang 500 tahun, riwayat yang lain 1000 tahun. Jarak perjalanan. Itu bau surga. Ambillah misalkan 40 tahun saja. Oh, rugi bujur kalau seorang dia belajar menuntut ilmu hanya sekedar untuk pujian manusia. Maka pentingnya kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Pentingnya kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Belajar. Karena itulah menuntut ilmu itu akan mendapatkan banyak sekali keberkahan-keberkahan. Kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Sebaliknya seorang ketika dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk menikmati secul kenikmatan dunia, maka bagaimana Nabi SAW mengatakan banyak sekali ancaman yang didapatkan oleh hamba tersebut. Dan ini terkadang menjadi permasalahan bagi sebagian dari kita. Ada mungkin sebagian dari kaum muslimin, dia mungkin baru belajar misalkan, atau mungkin dia diajak oleh kawannya ke masjid, ayo kita ke masjid, yuk ada kajian di sana. Dalam artian dia belum betul-betul murni niatnya untuk menuntut ilmu. Mungkin niatnya dia ke masjid hanya sekedar untuk agar bertemu dengan kawan misalkan. Nah, mungkin saja ada. Mungkin ada sebagian kaum muslimin dia ke masjid, ya dia sholat. Tapi dia niatnya bukan untuk menuntut ilmu, tapi niatnya untuk ya bisa bercengkrama dengan kawanannya, lawas pada ketemu kawan. Atau mungkin dia datang ke majelis ilmu dengan niat yang lain. Oh mungkin sana menunya apa gitu nah. Mungkin lah. Niatnya itu mungkin. Mungkin. Ada kan seperti mungkin saja ada. Ya niatnya masih sedikit belok malah. Tidak murni untuk belajar. Tidak murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke majelis ilmu tapi ada niat yang membelokkan dia. Maka apakah yang seperti ini lebih baik dia kada datang sama sekali ataukah dia tetap datang? Maka para ulama mengatakan tetap datang. Datang dulu walaupun niatnya tadi masih sedikit belok. Masih sedikit belok. Kenapa? Karena ketika kita datang duduk di majelis ilmu, mungkin saja nanti ada petuah-petuah, ada nasihat-nasihat yang dengan nasihat tersebut menyadarkan diri. Jadi ketika seseorang mungkin dalam menuntut ilmu itu masih ada niat-niat yang sedikit belok, atau mungkin banyak belok, maka apa yang seperti ini lebih baik dia kada datang ke majelis ilmu, atau dia tetap datang dan berusahalah untuk ikhlas. Ya Allah datang ini bukan karena kambing, bukan. Tapi karena ilmu ya Allah. Masalah kambing nomor 2 lah, nomor 3 sekian lah, Bapak. Tapi yang pertama ini untuk ilmu dulu. Untuk ilmu. Ya Allah saya datang ini agar mendapatkan rahmat. Saya datang ke sini ya Allah agar apa? Agar malaikat membentangkan sayapnya. Agar mereka nanti menjadi saksi bagi saya di akhirat kelak. Bahwa saya sedang menuntut ilmu. Yang lainnya di nomor sekian kan. Niat yang lainnya di nomor. Yang pertama adalah bagaimana kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan qala ba'dus salaf. Qala ahadus salaf. Para salaf terdahulu mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Jadi para salaf terdahulu mereka juga mengaku bahwasanya kami pertama-tama ketika kami menuntut ilmu, kami juga niatnya li ghairillah, untuk selain Allah. Jadi sebagian para salaf terdahulu, mereka menuntut ilmu apa? Untuk apa? Li ghairillah. Awalnya mereka li ghairillah, untuk selain Allah. Niatnya belok juga. Sebagian para salafus saleh. Kemudian mereka mengatakan fa'aballahu illa ayyakuna lahu. Maka Allah lah yang menjadikan ilmu itu enggan untuk diraih kecuali karena hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap datang, Pak. Tetap datang, berusaha untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Nanti ilmu itulah yang akan menyaring kita semua. Ilmu itulah yang akan menyaring kita. Allah akan jadikan ilmu tersebut enggan untuk diraih
kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kada ikhlas dalam beramal saleh, dia tidak akan bisa lama-lama dalam beramal saleh. Orang yang kada ikhlas dalam beramal saleh, dia beramal saleh, dia menuntut ilmu, niatnya hanya untuk pujian. Kada bakal lawas ini bisa menuntut ilmu. Jadi kalau orang ikhlas, tahu tujuannya, saya menuntut ilmu karena Allah, dia akan bisa lama dalam menuntut ilmu. Akan bisa lama duduk menuntut ilmu. Karena apa? Karena dia menikmati. Ini ibadah. Dia menikmati. Taladdud. Dia menikmati. Jadi orang yang kada ikhlas dalam menuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, nah ini karena dengan uji aku nih ya, dia akan pergi dari ilmu tersebut. Kada bakal betah. Jadi disaring. Akan disaring. Maka kita bersyukur Pak. Setiap hari ada kajian-kajian dan kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang pertama. Di antara penghalang dari keberkahan ilmu. Kemudian yang kedua, di antara penghalang dari keutamaan atau keberkahan ilmu, seseorang terhalangi dari keberkahan ilmu adalah sifat sombong, gengsi, malu dalam menuntut ilmu. Sombong, gengsi, malu. Ini menghalangi dari keberkahan ilmu. Lihatlah bagaimana Abu Jahal, kemudian Al-Akhnas bin Syarif. Dahulu pembesar Quraisy, di antaranya 3 orang, Abu Sufyan bin Harb, kemudian Al-Akhnas bin Syarif, kemudian di antaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, Abul Hakam. 3 orang ini mereka punya watak yang sama. 3 orang ini, besar Quraisy ini, di mana salah satunya Abu Sufyan masuk Islam, 2-nya meninggal atau mati dalam kekufuran. 3-tiganya ini di awal Nabi dakwah di Mekah, mereka melarang orang-orang Mekah untuk mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Mereka melarang. Jangan sampai ada yang mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ada yang mendengarkan bacaannya Qur'annya Muhammad. Jangan sampai ada. Karena takut jika nanti ada yang mendengar, ibarat bahasa terhipnotis ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata 3 orang ini secara diam-diam mereka pun juga penasaran sekalinya. Penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi. Penasaran apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Bacaan Qur'annya Nabi. Akhirnya 3-tiganya ini secara sendiri-sendiri mereka sembunyi-sembunyi mencuri pendengaran. Atau mereka itu mendengar. Malam-malam mereka datang mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad SAW. Sendiri-sendiri. Terpisah. Karena yang tahunya. Abu Jahal mendengar, Al-Akhnas bin Syarif mendengar, Abu Sufyan juga mendengar. Dari tempat-tempat yang berbeda. Pada suatu ketika akhirnya mereka ini bertamuan bertiga. Nah, apa nih? Kenapa di sini? Bapak di sini ya. Kenapa kamu di sini? Abu Jahal kenapa di sini ya? Abu Sufyan kenapa di sini? Bahkan sampai Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syarif bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa engkau mendengarkan Muhammad nih? Kenapa?" Maka Abu Jahal mengatakan, dahulu kami ini Bani Makhzum dengan Bani Manaf, ya, anak keturunan Manaf, gitu. Nabi Muhammad SAW dari keturunan Abdi Manaf dan Abu Jahal dari Bani Makhzum. Kami 2 bani ini, 2 kabilah ini memiliki persaingan yang sangat ketat. Kalau misalkan dari Bani Abdi Manaf sedekah, kami juga sedekah. Kalau dari Abdi Manaf itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, maka kami pun juga akan ada persaingan antara dua kabilah ini. Kabilah yang Muhammad, Abdi Manaf, dan juga Bani Makhzum, Abu Jahal. Sampai titik di mana dari Bani Abdi Manaf itu lahirlah seorang nabi. Dan dari kami tidak. Makanya aku mendengarkan di sini bukan murni untuk mendengarkan, bukan untuk mempercayai Muhammad, bukan. Tapi aku mendengarkan agar apa? Untuk mendustakan Muhammad. Untuk mendustakan. Sombong dia. Ada rasa sombong dalam diri Abu Jahal. Sehingga apa? Dia terhalangi, Pak. Dia sudah mendengar nih. Sudah mulai hatinya itu ada rasa kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Tapi karena ketahuan tadi,
ketahuan lawan Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syarif tadi, lalu dia sampaikan, kami ini punya persaingan. Bani Abdi Manaf dan kami Bani Makhzum punya persaingan. Sehingga titik di mana dari Bani Abdi Manaf ada nabi, kami kerja, ya aku tidak akan pernah mempercayai Muhammad, tidak akan beriman kepada Muhammad. Aku akan mendustakan apa yang dibawakan oleh Muhammad. Sudah mulai sombong. Sehingga dengan kesombongan dia terhalang dari kebaikan. Terhalang dari keutamaan ilmu. Gengsi juga seperti itu, Pak. Gengsi. Sebutkan di Madinah. Sebelum Madinah, Yathrib. Kita tutup dengan cerita ini. Huyai ibnu Akhtab, seorang Yahudi terkemuka. Ketika Muhammad SAW datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, dia sangat tahu bahwasanya ini Muhammad ini adalah Nabi. Tapi kenapa Huyai ibnu Akhtab ini, seorang Yahudi, dia tidak beriman kepada Muhammad? Kenapa? Karena dia bangsa Arab. Muhammad itu bangsa Arab, sedangkan aku Yahudi. Aku Yahudi. Yahudi ini adalah keturunan dari Bani Israel. Siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihi salam. Siapa Ya'qub? Keturunan Ishak. Keturunan dari siapa? Sarah. Istri dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sarah adalah seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka, bukan budak. Muhammad siapa? Muhammad ini keturunan bangsa Arab. Keturunan siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Siapa Ismail? Anaknya siapa? Anaknya Siti Hajar. Istri dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa Hajar ini? Dalam riwayat bahwasanya Hajar ini merupakan budak. Budaknya siapa? Budaknya Sarah. Budak. Pelayannya Sarah. Jadi Sarah itu adalah majikannya. Hajar ini budaknya. Bani Israel dari kalangan Sarahnya, majikannya. Nabi Muhammad, keturunan Ismail, dari Siti Hajar, itu dari budak. Ya masa kami beriman kepada keturunan budak? Nah ini orang Yahudi. Gengsi. Akhirnya dia kalau mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka di antara penghalang dari ilmu itu adalah sombong, gengsi, sumpah. Maka jangan sampai kita merasa sombong. Kita berusaha menuntut ilmu. Ilmu, siapapun yang menyampaikan selama itu adalah ilmu yang benar dari Al-Quran, hadis Nabi sesuai dengan pemahaman yang benar, maka kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.